Polda Jawa Timur mengerahkan tim khusus untuk mencari seorang DTNI asal Palestina berinisial MDH, 41 tahun yang kabur dari rumah detensi imigran Rudenim, Surabaya di Pasuruan, Jawa Timur. Sejak mendapat laporan tersebut pada Minggu 2 Januari, anggota tim khusus tersebut sudah mulai melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap warga negara asing ini. Terlebih pada saat petugas mendapati laporan mobil yang dikendari oleh MDH untuk kabur pada siang hari, ditemukan terparkir dalam keadaan rapi di halaman Masjid Hidayatullah, Karangketuk, Gading Rejo, Kota Pasuruan pada hari yang sama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana. Halo Luhur. Halo Firda. Ya, Luhur, bisa Anda informasikan bagaimana upaya dari Polda Jatim ini untuk mengordinasikan Polres jajaran untuk mengejar WNA tersebut? Oke, dari pihak Polda Jatim, sebagaimana yang Firda sudah lansir tadi, memang sejak dilaporkan insiden kaburnya si DTNI asal Palestina ini sejak hari Minggu ya, Minggu siang itu pihak Polda Jatim, terutama dari Satreskrim Polres Pasuruan, kemudian bekerja sama dengan Satreskrim Polres Pasuruan Kota melakukan upaya pengejaran terhadap si MDH, berinisial MDH ini. Jadi dia adalah WNA asal Palestina yang memang diketahui kabur ya dari rumah detensi imigrasi Rudenim Surabaya yang berkantor di Kabupaten Pasuruan. Videonya sempat viral untuk upaya pelarian yang dilakukan oleh si MDH tersebut yang berusia 41 tahun itu, dan pihak Polda Jatim melalui dua Polres tersebut sudah melakukan upaya pelacakan, kemudian upaya pengejaran terhadap si MDH itu. Dan memang informasi terbaru yang didapati oleh pihak kepolisian adalah ditemukan sebuah mobil Chevrolet yang merupakan mobil kepala dinas ya, kepala dari pihak Rudenim. Jadi itu mobil dinas plat merah jenis Chevrolet yang memang digunakan kabur oleh si MDH itu, ternyata ditemukan di sebuah area parkir halaman sebuah masjid yang ada di kawasan yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Jadi memang jaraknya tidak terlampau jauh ya dari lokasi area Rudenim yang berada di Kabupaten Pasuruan. Dan dari pihak kepolisian ternyata hingga saat ini informasi yang paling terbaru kami sampaikan dari pihak Polda Jatim, bahasanya pihak Satreskrim dari Polres Pasuruan dan Polres Pasuruan Kota sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang petugas Rudenim terkait insiden kaburnya seorang DTNI tersebut. Dan hari ini akan ada saksi lagi yang akan diperiksa, yakni terutama dari beberapa orang petugas pengurus masjid yang menjadi lokasi ditemukannya mobil yang digunakan oleh DTNI tersebut untuk kabur. Dan memang aksi upaya untuk memarkirkan mobil di area masjid tersebut sempat terekam kamera pengawas area masjid di Masjid Hidayatullah di Kota Pasuruan, semacam itu. Luhur, untuk hingga saat ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa oleh penyidik? Hingga saat ini sejak Minggu sampai sekarang ini masih 4 orang, dan rencananya memang siang hingga sore nanti pihak pengurus masjid akan dimintai keterangan oleh pihak Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk menggali, kemudian mencari tahu detail dari temuan tersebut. Dan informasi yang kami himpun dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repihandoko, memang tidak cuma memeriksa para saksi, jadi pihak kepolisian juga akan semacam mengumpulkan rekaman CCTV di beberapa titik rute jalan yang diduga menjadi pelarian dari si WNA tersebut. Yakni rute-rute pasca si WNA tersebut keluar dari area masjid tempat dia memarkirkan mobil yang sempat digunakan dia untuk kabur, semacam itu. Luhur, selain CCTV yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian tersebut, kemudian alat bukti apa lagi yang saat ini sudah dikumpulkan oleh pihak polisi? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian masih menghimpun rekaman CCTV yang beberapa waktu yang lalu sempat beredar di media sosial. Kemudian kemarin juga menghimpun rekaman CCTV yang ada di area masjid yang juga sempat viral merekam aksi tingkah laku dari si WNA tersebut berjalan melenggang keluar area masjid. Dan hari ini juga pihak Satreskrim dari
Polres Pasuruan Kota juga mengambil beberapa rekaman CCTV di sejumlah ruas jalan di sekitar area masjid yang nanti untuk melacak kemana rute pelarian si WNA tersebut. Jadi memang semacam itu, dan untuk hasil untuk data-datanya memang sementara hanya rekaman CCTV dan keterangan dari beberapa saksi ketika kejadian, semacam itu. Luhur, bagaimana? Mungkin bisa Anda informasikan sedikit mengenai kronologi awal WNA berinisial MDH ini kabur dari rumah detensi imigran. Oke, untuk detail dari kronologinya, sebagaimana informasi yang kami himpun dari pihak Kanwil Kemenkumham Jatim, jadi memang si MDH ini ternyata memanfaatkan kelengahan petugas ya ketika dia hendak memasukkan jemuran. Jadi ketika petugas melakukan mekanisme penutupan ini ya bangunan yang ada di Rudenim, itu area untuk mengamankan para deteni yang ada di dalam Rudenim, ternyata si deteni tersebut, si MDH ya, MDH ini ternyata saat itu dugaan langsung menerobos pintu yang ada di dalam bangunan Rudenim itu, kemudian jalan menuju ke ruang tempat area pengumpulan kunci kendaraan. Jadi di sana si pelaku, si deteni tersebut berusaha untuk mengambil beberapa kunci. Jadi semacam sudah dideteksi, sudah diamati, kemudian mengambil, dan si deteni tersebut sempat terlibat baku pukul dengan petugas yang berusaha untuk menahannya. Dan sebenarnya skenario yang bukan skenario awal dari deteni ini adalah kabur menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan motor dinas yang ada di sekitar area parkir. Tapi ternyata ketika berusaha untuk menaiki kendaraan motor tersebut, ternyata si deteni tersebut mendapat perlawanan dari petugas, karena mungkin saking kuatnya ya si petugas sampai dibanting. Informasi yang kami pun dari pihak Kanwil Kemenkumham Jatim sempat dibanting, sehingga akhirnya si deteni tersebut bisa kabur dan membawa sebuah kunci kendaraan dinas milik Kepala Rudenim, mobil Chevrolet itu, dan ternyata ia langsung menggunakan mobil itu untuk berusaha mendobrak pintu pagar utama sebagaimana video yang beredar tersebut ya. Jadi beberapa kali berusaha untuk menerobos, tapi memang pihak petugas begitu sigap saat itu, berusaha untuk sebaik mungkin, secepat mungkin untuk melakukan mekanisme pengamanan, penutupan terhadap pagar, area pembatas di area parkir di area Rudenim tersebut. Kemudian ternyata si deteni tersebut masih terus berusaha untuk melakukan mekanisme untuk upaya kabur dengan cara menabrakkan pagar, dan akhirnya pagar tersebut jebol, kemudian lari sekitar pukul 13, jadi sekitar pukul 1 siang, dan ternyata hanya jangka sekitar 2 jam atau kurang dari 2 jam, ternyata petugas juga mendapati adanya mobil tersebut yang digunakan MDH untuk kabur itu ditemukan di sebuah area masjid, area parkir masjid, semacam itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Luhur juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Berikut liputannya untuk Anda. Melarikan dirinya salah satu warga negara Palestina di daerah Pasuruan. Langkah-langkah yang sudah kami ambil adalah yang pertama, kami meminta keterangan dari pihak Rudenim. Kemudian juga kami akan melakukan penyitaan di mana ditemukannya kendaraan waktu yang dibalado oleh yang bersangkutan. Itu juga kami dari pihak karena diketemukannya di masjid, jadi kami juga minta keterangan dari pihak masjid untuk mencari tahu ke arah kemana larinya yang bersangkutan. Dan tim gabungan dari Polres Pasuruan Kabupaten dan Kota dibantu dari Ditkrimsus dan Ditkrim Polda Jatim sudah turun melakukan pencarian terhadap warga negara Palestina tersebut. Untuk ini ada tanda-tanda di mana orangnya betul? Ya, kalau kami masih mempercayai yang bersangkutan masih di daerah Jawa Timur. Ya, kita juga minta bantuan dari masyarakat setempat untuk menginformasikan keberadaan yang bersangkutan. Itu yang paling utama. Untuk jumlah saksi kan secara spesifik jumlahnya berapa? Saksi yang sudah kita minta keterangan dari pihak Rudenim itu ada 4 orang. Nah, kemudian rencananya juga hari ini kami akan minta keterangan dari pihak pengurus masjid di mana kendaraan itu ditemukan di daerah atau lokasi masjid tersebut di daerah Pasuruan Kota.
dari status DPO atau gimana? Ya kita lakukan pencarian dulu. Kalau memang nanti akan dikeluarkan DPO, nanti kita koordinasikan dulu penanganannya karena sifatnya masih dalam penyelidikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.